Bos, kita gabung itu waktu itu udah punya reward belum bos? Ya pasti ya belum lah. Belum. Terus gimana kok bisa closingan gitu? Oke. Intinya gini. Ini kadang gini bos, jadi maaf ya. Kadang ada mitra juga yang misalnya Kang pinjam dong mobilnya, wah enak ya kalau udah misalnya prospek nih pakai mobil gitu ya, atau pakai mokes atau pakai big mokes nih, kayaknya bakal closing semuanya gitu kan. Kan masih ada ya pemikiran mitra-mitra yang seperti itu juga. Betul. Gitu ya. Padahal kita sendiri, Kang Dani, saya ya, itu bisa dapat Mobilio, Pajero hingga Luxury itu berjuang semua dari nol. Bahkan dari motor yang apa? Motor Cibit ya Mas ya. Kalau saya motor Beat yang baru kredit. Motor kredit. Tapi luar biasa. Buat kredit. Jadi intinya gini teman-teman, bukan karena hasil kita jadi semangat, kita jadi bisa closing ya. Tapi karena kita closing ya, kita semangat, kita yakin akhirnya kita dapat reward. Jadi jangan dibalik. Nah ini kalau misalkan bilang kayak gitu berarti dibalik ya, terbalik. Kalau misalkan kita bicara kita belum dapat reward, akhirnya kita penting mempercayakan Calmit. Kepercayaan Calmit itu kita bisa jelasin marketing plan bagi hasil yang jelas ya. Intinya gini, yang kita jelasin ini bukan diri kita, yang kita jelasin ini marketing plan. Ya, sehebat-hebatnya diri kita, kalau misalkan marketing plannya biasa aja, bagi hasilnya biasa aja, ya orang nggak mau lah gitu. Ibaratin gini lah, saya misalkan udah terkenal nih, misalkan saya sebagai miliarder nih, saya sebagai owner yang luar biasa, terus kemudian saya presentasikan bisnis saya gitu ya. Mau nggak kamu kerja sama saya, tapi kamu digaji cuma 1.000 ya sebulan, kira-kira mau nggak? Nggak bakalan mau. Nggak bakalan, padahal saya udah dapat mobil. Nggak mau kan? Intinya apa? Yang kita jual ini bukan diri kita, yang kita jual marketing plan. Ya, yang namanya marketing itu pemasaran, plan itu perencanaan. Jadi perencanaan pemasaran ya. Berapa sih bagi hasilnya? Seberapa besar kita dibayar, seberapa cepat kita dibayar. Nah, intinya kita informasiin ke calon mitra itu, pertama kita menginformasikan bisnisnya, yang kedua kita ngasih harapan kepada orang lain ya bos ya. Betul. Jadi keberhasilan kita presentasi itu membangun harapan dengan lewat wasilah marketing plan PTBS ya. Ada nggak buktinya gitu ya? Nah buktinya kan udah ada, ketika udah mencapai 300 nih ada yang udah dapat mobil, dan bangun harapan juga, kita pun sama pasti bisa. Gitu bos ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, jadi kalau saya pribadi konsepnya gini bos, jangan nunggu dulu sukses baru bahagia. Ya, tapi bahagia dulu baru sukses. Kalau ya, saya lagunya di sini senang, di sini di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Jadi intinya mau closing nggak closing, yang penting senang. Senang. Jadi mau posting nggak posting, yang penting senang. Karena calon prospek kita nggak mau melihat kita cemberut. Kalau cemberut terus, gimana calon kita mau join gitu. Jadi bagi aja terus. Misalkan kita kuliah nih ya, terus kemudian kita udah join eco-racing, tapi kita cemberut terus. Yang ada, gara-gara eco-racingnya, padahal bukan gara-gara eco-racing, gara-gara dia misalkan dengan keluarga, dengan pacar, dengan apa gitu ya. Akhirnya gara-gara eco-racing lu jadi cemburu terus, padahal bukan dari eco-racingnya gitu. Kalau coba kita senyum terus, apalagi dapat komisi nih, senyum dapat komisi 400.000. Sama teman ditanya, kenapa lu senyum-senyum? Iya nih, alhamdulillah. Dia tuh dapat komisi 400.000 dari PTBS. Emang apaan PTBS? Nah, gini PTBS tanggung baru tarik ulurnya. Jadi intinya teman-teman, bukan kita dapat hasil itu bukan karena kita dapat hasil jadi semangat. Jadi karena kita semangat, karena kita yakin akhirnya bisa berhasil. Bahagia dulu baru sukses, semangat dulu baru hasil gitu ya. Gitu ya. Jangan nunggu mobil dulu baru semangat. Waduh, gitu. Sebetulnya apa kan pertama ya, kasih tahu bahwa modal utama di bisnis ini apa sih bos? Internal spirit ya, keyakinan kitanya dulu. Jadi kalau orang yang udah yakin, dianya udah pengen ngebet banget ingin join di bisnis ini, nah baru kita misalnya dia udah nggak punya apa-apa lagi nih, kita tawarkan solusi, gitu ya. Jadi tawarkan solusi. Kalau saya pribadi gini, Mas, misalnya, Mas punya teman nggak di kontak, gitu ya, punya teman berapa orang, gitu ya, ada 100, ada coba beli broadcast, gitu ya, broadcast, coba pinjem lah misalnya modal eco-racing berapa nih? Yang 2,1 gitu ya, coba broadcast ke semua itu
minta pinjam modal gitu bos ya, 2,1 juta, ada keperluan lah penting gitu ya. Kalau misalkan terlalu kenceng ya bisa 100.000. Enggak bos, jadi tahapannya gitu dulu kalau saya bos. Jadi silahkan ya. Nah silahkan ya, jadi silahkan broadcast dulu. Nah rata-rata gitu ya, pasti yang jawabnya itu gimana? Wah saya nggak punya gitu ya, saya nggak punya uang segitu gitu. Ada yang nanya buat apaan gitu ya. Nah artinya kalau misalnya ada orang yang ngejawabnya, oh saya nggak punya segitu, ya tanya lagi bos, terus punyanya berapa? Gitu. Kan ada yang misalnya, wah saya mah paling punya 100.000 nih adanya, oh saya mah adanya 200.000 nih, kumpulin gitu ya. Lama-lama kalau udah banyak gitu ya, misalnya 100.000-an lah, taruh misalnya 100.000-an ada 20 orang gitu bos, itu kan bisa jadi 2 juta bos, ya enggak? Jadi yang penting kalau misalnya teman-teman ada camit yang emang benar-benar dia ingin gabung gitu ya, kita tawarkan solusi gitu ya. Solusi kalau saya pribadi ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya barang mau jual silakan gitu ya, masih berharga tapi jarang dipakai bisa ya kayak gitu. Atau misalnya pinjam ke orang tua boleh gitu ya, ke mertua juga boleh ya bos ya, jangan ke pacar ya. Siap. Nah gitu. itu beberapa contoh ya. Contoh itu ya, banyak sekali sih sebetulnya. Kalau Dani biasanya langsung ditarik ulur. Ya, ditarik ulur. Jadi kalau misalkan Dani ya udah mas, jangan maksain gitu, jangan maksain untuk segera daftar, kecuali kalau misalkan mas mau kayak Kang Dani nih gara-gara maksain buat modal gitu, padahal dia waktu itu lagi minus kan minus 70 juta waktu itu, baru nikah gitu kan, ibunya lagi di rumah sakit dan lain-lain bla 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 gitu kan. Tapi gara-gara mau maksain modal, pinjam ke temennya, alhamdulillah dalam waktu 2 tahun bisa dapat anu. Jadi akhirnya apa, kegambar, oh berarti kita harus maksain modal gitu. Kalau pengen kayak Kang Dani gitu. Nah kalau misalnya udah usahain belum dapat juga, nah tawarkan solusi itu nanti. Bisa solusi yang lain. Terus broadcast terus, sama jangan fokus ke satu. Karena banyak yang intinya banyak orang yang membutuhkan bisnis ini. Jadi teman-teman jangan cukup satu. Kalau misalkan nggak banyak yang butuh bisnis ini, nggak mungkin saya sampai sekarang masih closing. Ya. Oke. Lanjut closingan terus bos. Ya. Intinya gini, kemarin kan saya udah bahas ya, apapun pekerjaan kita sebetulnya, kalau saya yang saya yakinin di dunia ini untuk dapat duit cuman di bisnis. Cuman di bisnis. Kan ada karyawan bang, emang karyawan bukan bisnis? Bisnis juga bos. Nah cuman pertanyaannya bisnisnya ada 2 bos, dibagi 2. Pertama bisnis sendiri, bisnis orang yang kedua lain. bisnis orang lain. Nah kalau jadi karyawan berarti kita ngegedein bisnis orang lain. Kalau misalkan kita buka usaha, berarti kita gedein usaha sendiri. Gitu. Nah kalau saya sendiri ngeyakinin itu. Nah yang namanya bisnis pasti ujung tombaknya jualan. Cari orang. Cari orang untuk apa? Dijualin apa? Produk atau jasa. Antara produk atau jasa. Nah itu artinya apa? Ujung tombaknya tetap di jualan. Berarti apa? Ujung tombaknya omset. Berapa omset yang kita dapat? Berapa omset yang perusahaan kita dapat? Kalau kita misalkan di bisnis ini, berapa omset yang kita ciptakan ke perusahaan. Nah yang akhirnya semakin besar omset, semakin besar juga kita dibayar gitu. Mau dimanapun itu gitu ya. Nah kalau misalkan di kerjaan, segede-gedenya kita tetap di gaji. Cuma mungkin ada bonus-bonus khusus ya. Nah terus di omset, omset bisa tercipta karena apa? Karena ada yang presentasi. Ya apapun pasti ujung tombaknya presentasi. Jualan kan, yang namanya jualan kan kita mempromosikan gitu. Menjelaskan produk, menjelaskan ini, menjelaskan itu. Nah kalau kita lebih menjelaskan ke membangun aset, bagaimana caranya membangun aset lewat istilah PTBS ya. Nah terus kemudian karena kita pengen lebih cepat, jangan sampai presentasi kita doang. Jadi harus ada presentasi mitra juga. Ya. Lipat gandaan. Makanya harus dididik, dikasih pengetahuan, dikasih ilmu. Nah di pertemuan lah itu yang membuat kita akhirnya bisa melipat gandakan presentasi. Kalau satu-satu ya lama juga. Makanya di pertemuan itu supaya supaya mitra-mitra yang tadinya nggak bisa presentasi dikasih tahu arahannya, oh gininya, akhirnya apa? Dia lebih yakin lagi bisa presentasi. Intinya kalau misalkan ada yang nanya, kita ngebesarin perusahaan orang, gimana jawabnya nih Mas Dani? Nah intinya gini,
kita kerja dimanapun kita pasti ngebesarin perusahaan orang, kita mau usaha apapun pasti ngebesarin juga perusahaan orang lain. Betul. Kenapa? Karena nggak mungkin kita nguntungin yang nggak bisa kita nggak nguntungin orang lain, pasti nguntungin yang lain, karena yang namanya hidup ini berkesinambungan ya. Berkesinambungan, yang namanya uang itu berputar, cuman pertanyaannya berputarnya lebih gede ke siapa. Oke, paham nggak maksudnya? Misalkan contoh gini, kita sebagai karyawan nih ya, sebagai istilahnya pekerja, di mana kita bekerja untuk perusahaan, nah otomatis yang paling besar hasilnya pasti perusahaan. Misalkan contoh sebuah perusahaan itu punya karyawan 300, nah masing-masing karyawan ini digaji 3 juta, berarti 3 juta kali 300 udah 900 juta, itu dari ngegajinya aja. Berarti perusahaan penghasilannya lebih dari itu. Lebih lagi bos. Kebayang nggak teman-teman? Yang gedenya siapa? Teman-teman yang kerja kan? Tapi perusahaan yang gede, yang untung gitu. Kalau bangun usaha gimana Mas Dani? Kan usaha nguntungin kita, nguntungin diri sendiri. Kalau konvensional, oke, modal berapa? Ya, terus kemudian siap nggak kita resikonya, siap bangkrutnya atau enggak gitu ya. Karena apa? Kita nggak tahu. Yang namanya bisnis itu kayak roller coaster, ada saatnya di atas, ada yang saatnya di bawah gitu ya. Nah, ketika misalkan kita untung nih, ya untung, tapi pertanyaannya ketika kita misalkan bikin gitu ya, bikin bolu, nah bahan-bahannya beli dari mana? Dari orang lain bos. Atau misalkan luas, kita bahan-bahannya udah punya, peralatan udah punya, pasti ujung tombaknya ada butuh orang lain juga. Nggak mungkin kita semuanya sama kita. Betul nggak? Betul. Pasti nguntungin yang lain juga gitu. Kayak misalkan contoh kita buka warung, itu kan buat kita beli di mana? Di pasar. Di pasar. Ya berarti yang lebih gede yang dagang di pasar. Karena apa? Di pasar itu ngepublikasiin ke banyak warung. Betul nggak? Nah yang dari pasar nguntungin lagi yang di atas. Siapa? Yaitu grosir. Grosir nguntungin siapa lagi? Agen dan lain sebagainya. Jadi tetap kita pasti nguntungin yang di atas gitu. Jadi jangan berpikiran kita nggak bisa nguntungin yang di atas. Cuman kalau di PT BES ini ya luar biasanya Pak Haji Febrian membentuk sistem yang sangat dahsyat, di mana PT BES ini memberikan bagi hasil yang sangat layak lah ya, yang sangat luar biasa, bukan layak lagi, bahkan spektakuler ya teman-teman. Dimana kalau kita paham konsep pemasaran ya kan ada dua nih, konvensional sama network marketing. Nah kalau network marketing itu dari perusahaan langsung ke member atau ke konsumen. Nah dimana konsumen itu bisa jadi member ketika dia nawarin lagi yang lain dan dia dapat komisi. Beda halnya dengan sistem konvensional. Itu dari ini kan banyak kalau distribusinya ya. Provinsi, kabupaten banyak lah ya. Misalkan contoh gini, kita belanja di warung nih ya, di warung misalkan gitu ya. Wah mantep nih. Wih mantap nih belanja di warung gitu, harganya lebih murah gitu ya di warung itu. Nah terus kita nawarin yang lain, apakah kita dapat duit atau enggak? Enggak akan bos. Nah itu karena apa? Karena memang udah dipotong gitu banyak. Tapi di sini karena kita dari perusahaan langsung ke konsumen bisa jadi member, nawarin lagi yang lain ya. Apalagi kita menduplikasikan gitu ya, itu akan terjadi pelipat gandaan, hingga hasilnya lebih dahsyat gitu ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi di awal tuh cuma 3 ya, manfaatin Facebook organik, betul, gitu. Kemudian IG organik juga ya, nggak perlu berbayar. Kemudian WhatsApp juga. Oke. Nah, saya sendiri juga sama teman-teman. Saya bukan ahli online gitu. Banyak orang yang brand saya, wah jago online gitu. Padahal saya sendiri nggak bisa Facebook Ads, saya nggak bisa Google Ads, saya nggak bisa ads dan lah ya. Paling berbayar. Paling Pajero Ads sama FT86 Ads. Alhamdulillah sekarang udah terbukti. Nah kalau teman-teman mungkin ada yang belum terbukti, gimana dong nggak bisa Pajero Ads gitu. Nah intinya gini teman-teman, jangan fokus ke masalah, fokuslah ke solusi. Kalau saya sih karena sadar nggak bisa Facebook Ads ya, nggak sadar nggak bisa yang ads kayak gitu ya, yang berbayar, apalagi modal nggak ada waktu awal ngerintis. Jadi saya lebih manfaatin organik. Nah di Facebook saya pertemanan pastikan 5.000, pastikan target marketnya jelas, jadi orang-orang yang positif gitu. Terus kemudian bikin Facebook yang banyak, Instagram juga bikin Instagram yang banyak gitu. Website sering dipromosikan gitu. Terus kemudian YouTube sering digarap, niatnya berbagi ya. Ya udah sifatnya jaring laba-laba. Jadi promosi dimanapun, kapanpun gitu. Karena kita nggak tahu kita dapat rezekinya di mana. Dibaratin kayak gini lah, laba-laba bikin jaring
Ya ketika misalkan apa dihancurin gimana? Bikin Dibuat lagi lagi. jaringnya. Dan buatnya nggak di satu tempat, buat Enggak, lagi, banyak. buat lagi, dihancurin sama manusia, buat lagi, Buat dihancurin lagi. lagi sama manusia, dibuat lagi. Buat lagi. Jadi jangan sampai kita yang bosan, kita aja terus promosi, biarin orang bosan juga. Orang bosen. Ya, nah terus kemudian pastikan pertambahannya nambah terus. Database-nya. Ya, pertambahannya nambah terus, makanya saya Facebook diperbanyak, Instagram diperbanyak gitu. Nah engagement-nya ternyata lebih viralnya di YouTube. Nah di YouTube digarap full baru bener-bener. Nah kalau teman-teman udah nemu nih misalkan di Instagram garap full Instagram. Garap full, ya. Kalau udah ketemu di Facebook garap full di Garap Facebook full gitu. terus, ya. Nah kalau di awal-awal kita promosi di mana aja, sampai akhirnya ketemu, oh lebih enak di sini, nah di sini gitu. Karena gini teman-teman, masalah teknik itu ya, masalah teknik itu tergantung dari situasi kondisi. Ya makin lama kayak misalkan Google Ads, Facebook Ads, kalau dulu mantap banget hasilnya mantap. gitu. Banyak testimoni dari mitra-mitra saya yang pakai Google Ads, Facebook Ads, hasilnya begitu dahsyat. Nah, tapi sekarang banyak yang ngeluh. Ya, Karena apa? Karena udah banyak yang pakai. Udah banyak Yang pertama, yang kedua banyak yang negatif. Karena banyak yang negatif ini kayak gini teman-teman. Kan istilahnya banyak orang yang bilang penipuan karena dia nggak paham gitu. Karena lihat orang yang gagal di bisnis ini gitu. Padahal yang gagal itu karena mereka cuma join, dia nggak paham, dia nggak mau belajar, dan dia nggak mau jalanin bisnis ini. Gimana mau sukses gitu. Karena di bisnis ini siapapun bisa join, mau dia punya kemauan untuk sukses atau enggak kayak gitu. Dia mau istilahnya merubah hidup atau enggak kayak gitu kan. Mau dia udah punya pengalaman atau enggak, mau dia lulusan SD atau lulusan S1 gitu kan. Karena siapapun bisa join di bisnis ini. Hingga apa? Sukses lah ya. Hingga apa? Banyak orang yang nggak mau belajar, nggak mau belajar bagaimana orang sukses itu benar-benar berjuangnya luar biasa. Mereka siap melakukan perubahan yang tadinya tindakannya yang negatif, gitu, kebiasaan yang negatif dirubah menjadi hal yang positif. Yang tadinya cuma tiduran, main HP, cuma main YouTube doang, nonton YouTube orang, main game, dirubah hingga buat promosi gitu. Nah intinya harus siap melakukan perubahan. Sedangkan banyak orang yang nggak siap melakukan perubahan. Tapi pengen sukses apa pengen bos? Iya. Yang pengen. Ya. Intinya yang gagal di bisnis ini itu mereka cuma join nggak jalanin atau jalanin asal-asalan. Sakar jadi nggak profesional. Ya diibaratin kalau misalkan kerja, dia kerjanya sehari sekali, sehari sejam, sehari 2 jam atau seenaknya kerjanya gitu. Atau misalkan bangun usaha, apalagi nggak waktu ngerintis, nah dia malah jarang ke tempat usahanya. Ya mau gimana kita sukses? Gitu. Kalau kita profesional, anggap bisnis ini seperti kerja, anggap bisnis ini seperti kita bangun usaha biasa, insya Allah kita mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Karena di bisnis ini bisa mengkonversi waktu. Kalau di luar sana, misalkan dengan kerja gaji jutaan per bulan, nah alhamdulillah di bisnis ini saya sendiri udah merasakan bisa jutaan per hari.